Di awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang duduk sendirian dan ketakutan. Anak laki-laki itu bernama Guy. Ia sedang membayangi kejadian buruk yang ia alami sebelumnya. Dalam kilasan bayangan tersebut, terlihat orang tuanya sedang terjebak di dalam lumpur hisap. Ia terlihat bingung dan sedih. Namun orang tuanya menyuruh Guy pergi dan mengikuti cahaya untuk menemukan hari esok. Follow the light. Akhirnya ia bangkit dari rasa sedih dan mulai mengikuti cahaya untuk menemukan hari esok. Di dalam perjalanan, ia menemukan seekor kungkang. Ia memberi nama kungkang itu dengan nama Watch. Lalu Guy membawa Watch berkelana bersama dengannya. Berbulan-bulan dan bahkan sampai ia dewasa, namun ia belum menemukan tanda hari esok yang orang tuanya ceritakan. Pada suatu malam saat Guy sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar sesuatu yang datang menghampiri tempat peristirahatannya. Guy yang merasa terancam pun bersembunyi dan menyamar. Saat terlihat, ternyata ada seorang perempuan yang menghampiri tempat istirahatnya. It's a person. Ternyata ia tertarik dengan api yang menyala, karena itu baru pertama kali ia lihat. Perempuan itu bernama Eve. Lalu ia mengajak Guy untuk bertemu dengan keluarganya, yang akan dikenal dalam film ini dengan nama keluarga Cruz. Keluarga itu beranggotakan 6 orang. Ada nenek Eve yang bernama Grant, ayahnya Greg, ibunya Aga, adik laki-lakinya Tang, dan adik perempuannya Sandy. Guy pun pergi bersama keluarga Cruz untuk mencari hari esok atau tempat tinggal yang layak untuk hidup bersama. Eve dan Guy pun saling jatuh cinta. Halangan dan rintangan banyak telah mereka lewati saat perjalanan. Pada suatu malam, ketika mereka ingin tidur, Guy menghampiri Eve dan berkata bahwa ia telah memikirkan untuk memiliki tempat mereka sendiri. Think you could spend here tomorrow. Ayah Eve yang saat itu sedang tertidur, lalu tidak sengaja terbangun dan mendengar hal tersebut. Ia merasa sedih karena ia akan kehilangan salah satu anggota keluarganya. Ia pun menjauh sejenak dari keluarganya yang sedang tidur untuk meluapkan kesedihannya. Namun ketika ia berjalan keluar, ia melihat suatu bayangan yang menghalangi pandangannya. Hari pun mulai pagi. Mereka terbangun karena perut Tang yang berbunyi kelaparan. Tang yang sering bermain dengan anjingnya itu melemparkan tongkat. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh di semak-semak. Karena merasa terancam, mereka pun mengambil ancang-ancang dan siap melakukan perlawanan. Ternyata itu adalah Gerak yang datang. Dia menemukan sebuah tembok raksasa. Mereka pun bergegas ke sana. Mereka sangat terkejut karena di balik tembok raksasa terdapat banyak sekali persediaan makanan. Dengan girangnya, mereka segera melahap makanan tersebut. Mereka sangat bahagia dan sekaligus sangat kenyang. Di saat itu, Gerak melihat sebuah pisang di atas pohon. Ia sangat menyukai pisang. Terakhir kali ia memakan pisang di waktu ia masih kecil. Lalu Gerak pun mengambil pisang tersebut untuk dilahap. Gerak yang dibantu dengan keluarganya untuk mengambil pisang di atas pohon, lalu tiba-tiba mereka terperangkap di dalam jaring. Beberapa menit kemudian terlihat ada 2 orang yang menghampiri mereka dengan mengenakan topeng perisai. 2 orang itu adalah orang yang memiliki tempat tersebut. Mereka kira yang terjebak dalam perangkap mereka adalah hewan. Namun, setelah ia perhatikan lebih jelas, ternyata itu adalah manusia. Hope these are people. Mereka pun melepaskan jebakan tersebut. 2 orang misterius itu adalah sepasang suami istri. Lalu mereka memperkenalkan dirinya. Mereka adalah Phil dan Hope yang akan dikenal dalam film ini sebagai keluarga Bettermans. Saat ia melihat Guy, ternyata keluarga Bettermans dan Guy saling mengenal. Keluarga Guy dan Bettermans adalah kerabat dekat. Mereka kira Guy sudah tiada. Keluarga Betterman pun lalu mengajak mereka pergi ke rumahnya. Terlihat keluarga Cruz sangat kagum dengan kemodernan dan keindahan rumah keluarga Bettermans. Lalu Guy dipertemukan dengan Dawn, anak perempuan dari keluarga Betterman yang sekaligus teman semasa kecilnya. Mereka sangat senang karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Begitu juga dengan Eve yang pertama kali memiliki teman perempuan. Setelah kedua keluarga itu saling mengenal, Bill pun meminta mereka untuk melakukan apapun yang keluarga Cruz inginkan di rumahnya. Greg yang sangat menyukai pisang ingin sekali memakan pisang.
Namun, aturan keluarga Birdman tidak membolehkan hal tersebut. Greg pun kecewa dan dengan terpaksanya ia mengikuti aturan tersebut. Malam pun telah tiba dan waktunya untuk beristirahat. Ketika keluarga Groot ingin tidur di lantai, Phil pun menawarkan kamar tidur masing-masing. Guy merasa sangat bahagia dengan hal itu, karena ia mendapatkan privasi yang ia inginkan. Tidak halnya dengan Greg, ia sangat merindukan kebersamaan. Di sisi lain, keluarga Birdman sangat senang dengan kedatangan Guy. Dan mereka merencanakan ingin menjodohkan Guy dengan Dawn karena mereka selama ini mengkhawatirkan anaknya hidup sendirian. Lalu mereka berencana ingin memisahkan keluarga Groot dengan Guy. Hari pun mulai pagi. Phil dan Hope mengajak Guy untuk berjalan-jalan. Namun tujuan sebenarnya mereka ingin mendekatkan Guy dan Dawn. Guy pun ikut melakukan pekerjaan pagi yang biasanya Dawn lakukan. Setelah kegiatan tersebut, Guy pun disuruh pergi mandi. Ip yang telah bangun lalu bertemu dengan ayahnya. Mereka sangat tidak nyaman karena tidak tidur bersamaan lagi. Namun, berbeda dengan anggota keluarga Groot yang lainnya, mereka tampak sangat menikmati tinggal di rumah keluarga Birdman. Ketika Ip menoleh ke sisi lain, ia melihat Guy berpenampilan aneh yang tidak seperti biasanya. Sekarang, Guy terlihat seperti bagian dari keluarga Birdman. Lalu Dawn menawarkan Ip untuk sarapan dan Guy ingin menyalakan api. Tidak seperti biasanya, Guy membuat api dengan cara yang lebih modern. Ip pun merasa sedikit tersinggung dengan perkataan Guy yang tidak sengaja melukai hati Ip. Lalu ia pergi ke atap pohon untuk merenung. Tiba-tiba Dawn datang menghampiri Ip dan melihat banyak bekas luka pada tubuh Ip. Lalu Ip menceritakan semua bekas luka yang ia dapatkan. Dawn sangat kagum dengan cerita di balik luka-luka yang Ip dapatkan dalam kehidupannya. Ia cemburu karena orang tuanya tidak mengizinkan ia keluar dari tembok raksasa. Ip pun memiliki ide untuk mengajak Dawn bermain keluar tembok. Di sisi lain, Greg yang kesal karena Tang yang sibuk memandangin jendela saja, mengajak ia keluar untuk bermain dengan anjingnya Douglas. Lalu tiba-tiba Phil datang mengajak Greg untuk pergi jalan-jalan dengannya. Phil mengajak Greg ke tempat rahasia di mana tempat tersebut adalah tempat ia untuk beristirahat dan menjauh sejenak dari keluarganya. Di dalam gua tersebut, Phil mengajak bersantai dan sekaligus mendengarkan curhatan Greg yang kesal. Karena ia tahu suatu hari nanti Ip dan Guy akan meninggalkan keluarga Groot. Phil yang melihat kesempatan tersebut lalu menghasut Greg agar meninggalkan Guy di tempatnya dan membiarkan keluarga Groot menjalani kehidupan liarnya seperti biasa di luar tembok. Greg merasa senang karena menurutnya itu adalah ide yang bagus. Di sisi lain, terlihat ibu Ip yang sedang membereskan bekas kekacauan yang terjadi kemarin. Tiba-tiba Hope datang menghampirinya dan membawa sebuah basket perjalanan. Lalu ia menanyakan apakah mereka merindukan kegiatan di luar sana. Ibu Ip menjawab, "Saya lebih senang di sini karena lebih aman." Namun Hope pun mengelak lalu memberi basket perjalanan tersebut dan secara tidak langsung mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Ia pun mengucapkan terima kasih karena sudah membawa Guy pulang. Ibu Ip pun merasa kesal karena ia merasa Guy ditukar dengan sekeranjang makanan. Di waktu yang sama, Ip dan Dawn yang sedang bermain di luar tembok sangat menikmati waktu mereka. Namun, tiba-tiba mereka terjatuh dari kucing besar yang mereka kendarai dan menabrak sebuah pohon jeli. Dawn pun mendapatkan luka sengatan di tangannya. Dengan girangnya, ia sangat senang, karena itu akan menjadi bekas luka pertamanya. Hari pun sudah malam. Ibu Ip datang menghampiri Greg yang tampilannya mulai mirip keluarga Birdman. Ia menceritakan kekesalannya karena Hope ingin menukar sekeranjang buah dengan Guy, dan seolah-olah itu idenya. Greg pun ikut kesal karena merasa dibodohi. Di sisi lain, Dawn dan Ip yang baru pulang bersenang-senang bertemu dengan Guy. Guy melihat Dawn bertingkah seperti orang aneh. Guy menanyakan apa yang terjadi dengan Dawn kepada Ip. Ip berkata ia hanya tersengat racun lebah. Guy pun memarahi Ip karena telah membawa Dawn keluar tembok dan membuat terluka. Lalu ia mengatakan bahwa
Dawn dan dia berbeda, karena Dawn bukanlah wanita gua sepertinya. Ip pun kesal karena ia disebut sebagai wanita gua dengan nada yang seolah memiliki konotasi negatif. Guy pun membawa Dawn ke dalam rumah. Sesampainya di sana, mereka diajak untuk bermakan malam. Ip lalu datang menghampiri Guy, ia berdebat dan melampiaskan kekesalannya. Dalam perselisihan itu, Phil pun menanyakan ide gerak yang telah ia bicarakan bersama. Dalam makan malam terjadi keributan. Ada beberapa masalah di sini. Keluarga Biderman yang berencana memisahkan Guy dan keluarga Groot, Phil yang ketahuan memiliki gua rahasia untuk menjauh dari keluarganya, Dawn yang tangannya terkena racun lebah, juga Guy dan Ip yang memiliki perbedaan pendapat tentang hari esok. Malam itu sangat kacau. Ditambah gerak yang memberitahu Phil kalau dia telah memakan seluruh pisang yang ada di tempatnya. Phil pun kaget dan sangat sedih, karena pisang itu adalah aturan yang sakral baginya, sekaligus untuk melindungi mereka dari malapetaka. Ia pun turun dan memastikan pisang-pisang tersebut. Phil pun menangis di tempat biasa ia menaruh tumpukan pisang itu. Greg sangat heran, mengapa ia menangisi pisang-pisang itu. Lalu Phil pun menjelaskan, We're keeping us safe. tiba-tiba ada pergerakan di balik tembok tersebut yang ingin mengambil pisang. Karena pisang tersebut tidak ada, lantas monster tersebut merusak tembok. Mereka pun ketakutan, namun setelah dilihat ternyata itu hanyalah seekor monyet yang lucu. Greg pun tertawa dan mengolok-olok Phil karena yang ia lakukan selama ini adalah hal bodoh. Namun itu bukan hanya seekor monyet, melainkan ada ribuan monyet yang datang di sana. Monyet-monyet itu pun mengamuk lalu membawa mereka. Hope yang mengetahui bahwa ada bekas tembok hancur di rumahnya, lalu menghampiri ke sana dengan semua orang yang ada di rumah. Mereka pun mencari Greg, Phil, dan Guy yang hilang. Mereka tidak menemukannya, namun Ip melihat sandal Guy yang tertinggal. Lalu Ip menyuruh Sandy melacak keberadaan mereka. Mereka pun mulai bergegas untuk melakukan pencarian. Hope yang tadinya tidak mau ikut mencari, akhirnya dengan terpaksa ia ikut dengan keluarga Groot. Perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan terlihat ada sekumpulan hiu darat yang menghalangi jalan mereka. Hope yang enggan melewati jalur tersebut, lantas membelokkan jalur perjalanan kucing yang mereka naiki hingga terjatuh ke sungai. Di sisi lain, Guy, Greg, dan Phil sampai di sarang monyet. Guy yang mengerti bahasa monyet, lalu berkomunikasi dengan ketua monyet. Ketua monyet memberitahu alasan mengapa mereka membutuhkan pisang. Ternyata pisang itu untuk memberi makan kepada monster yang selalu datang di saat bulan purnama. Karena jika sampai mereka tidak memberi makan pisang, merekalah yang akan jadi bahan makanan. Dahulu, mereka memiliki tempat yang nyaman dan subur. Namun tiba-tiba sungai mengering dengan sendirinya dan tidak ada sumber makanan lagi untuk mereka dan monster tersebut. Dengan tidak sengajanya, Phil menjelaskan karena itu adalah masalah perairan. Ia memberitahu kalau ia telah merubah tempat tandus menjadi subur karena ia merubah aliran air dari gunung ke tempatnya yang tidak secara langsung telah mengeringkan tempat sarang monyet. Monyet-monyet yang tahu akan hal itu terlihat sangat marah. Lalu Shin berganti menuju Ip dan keluarganya yang terdampar setelah jatuh dari sungai. Lalu Grant memerintahkan rambutnya Pegasus untuk menemukan Guy dan anggota keluarga lainnya yang hilang. Hope sangat tidak senang di sana karena mereka tersesat dan tidak jelas kelanjutannya. Ia pun ingin kabur, namun ketika ia berlari, ia terpeleset dan masuk ke dalam gua. Ia terkena semburan es dari bawah tanah dan membeku. Ternyata di dalam gua terdapat serigala laba-laba yang terganggu dan ingin menyerang Hope. Hampir saja Hope terkena serangan. Namun Ip menghalang serigala-serigala itu. Mereka pun bersiap untuk menyerang balik, namun Dan melihat anak serigala yang sedang bersembunyi di balik es. Dan menyuruh yang lainnya untuk melepaskan senjata dan tidak menyerang mereka. Lalu Dawn berkata bahwa serigala itu bukanlah monster, melainkan keluarga yang melindungi anaknya dari bahaya dunia luar yang secara tidak langsung menggambarkan ia dan keluarganya. Lalu serigala itu pun menjadi teman mereka. Sampailah saatnya Pegasus menemukan lokasi keberadaan Guy, Greg, dan Phil. Ia pun kembali untuk menyampaikan pesan. Namun,
Ia tersambar petir. Shin pun berganti memperlihatkan Ip dan keluarganya yang sedang bermalam dan mencairkan es di badan Hope. Mereka pun bergegas tidur, namun Hope yang tidak terbiasa tidur bergerumunan menolak untuk tidur bersama. Tetapi ia merasa kedinginan. Ia pikir ia akan bisa hangat dengan syal yang ia bawa. Namun, syal tersebut terbang terbawa angin. Sembari ia menggerutu, Grant pun menarik Hope untuk tidur bersama mereka. Hope pun merasa nyaman dan hangat. Lalu ia meminta maaf atas perlakuan yang ia lakukan terhadap keluarga Crutch karena telah menghina dan berencana memisahkan Guy dari mereka. Haga dan Ip pun memaafkan mereka. Guy, Grug, dan Phil yang sedang ditawan, mereka ingin disajikan kepada monster sebagai pengganti pisang-pisang yang monyet-monyet tidak dapatkan. Saat itu, Grug dan Phil beradu mulut dan menyakiti dengan perkataan. Guy pun mulai sadar bahwa perkataan bisa membuat seseorang terluka. Dia mengingat tentang apa yang telah ia katakan kepada Ip, bahwa ia adalah gadis gua yang membuat Ip sakit hati. Ia pun menyesali hal itu. Keesokan harinya, Ip dan keluarganya tetap menunggu kabar dari Wigasus. Namun, Wigasus tak kunjung datang. Ketika Hope bangun, terlihat rambutnya kusut berantakan. Namun yang lain memujinya. Lalu datanglah Wigasus membawa kabar bahwa Guy dan lainnya disandra oleh sekumpulan monyet. Mereka pun segera menuju lokasi sarang monyet-monyet. Sedangkan di markas para monyet, terlihat Guy, Grug, dan Phil sudah diriasi tubuhnya menyerupai pisang yang akan dipersembahkan untuk monster. Dengan rasa frustasi, mereka sangat menyesali hal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Guy berkata, ia ingin bertemu Ip sekali lagi. Selama ini, ia mencari tempat yang orang tuanya inginkan dan ia sudah menemukannya. Tetapi yang ada dalam pikirannya hanya Ip. Lalu Phil berkata, kau tahu, orang tuamu sangat menyayangimu. Aku rasa yang orang tuamu inginkan adalah menemukan kebahagiaan. Lalu Grug juga berkata, dan jika ada satu hal yang aku tahu, kau dan Ip membuat satu sama lain bahagia. Lalu Grug dan Phil merestui hubungan Guy dan Ip. Namun sayangnya, monster pun mulai mendekati dan menangkap mereka untuk segera dilahap. Ketika monster itu ingin melahap mereka, tiba-tiba keluarga mereka datang menyelamatkan. Mereka pun menarik mangkuk sesajen keluar dari sarang monyet. Namun di saat mereka semua berusaha ingin keluar, Ip dan Guy tertinggal di dalam. Ip yang terjebak di atas fosil hewan yang ada di langit-langit, tiba-tiba Guy datang membantu menyelamatkannya. Mereka berdua pun terjebak di atas fosil itu. Dalam keadaan canggung, Guy yang baru bertemu dengan Ip lalu menyatakan penyesalannya bahwa selama ini hari esok yang ia cari bukanlah sebuah tempat, melainkan seseorang, yaitu Ip. Mereka hampir saja dimakan oleh monster. Namun, tiba-tiba mereka dibantu oleh semua keluarganya yang mengalihkan perhatian sang monster. Keluarga Crutch dan Spider-Man pun terdesak di dalam gua batu. Ip yang memiliki ide untuk menjatuhkan tengkorak yang tepat di atas kepala monster, lalu membakar tumbuhan yang mengikat tengkorak tersebut dan menjatuhkannya. Rencananya berhasil, lalu monster itu terjatuh dalam jurang. Mereka semua pun selamat dari incaran monster, lalu mereka pun pergi pulang. Semenjak itu, terdapat perubahan di keluarga Spider-Man. Mereka mengizinkan keluarga Crutch untuk menetap di tempatnya. Gerbang pun dibuka untuk siapapun yang mau tinggal. Monyet-monyet pindah ke samping kediaman Spider-Man. Guy dan Ip pun memulai hari esoknya bersama, dan Grug yang khawatir keluarga Crutch akan semakin mengecil, malah menjadi semakin membesar. Cerita pun tamat.